Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan anak kita Dewi Tamarani, Dewi Triangga ini dan Muhammad Rehan. Kita kali ini ingin mewawancara dari salah satu pemilik UMKM yang ada di sekitar rumah kami. Oke, kali ini kita berada di salah satu kafe yang beralamatkan di Jalan Raya Mampir, yaitu Tarisa Kopi. Yes. Yang bersama kita kali ini ada ownernya dengan James Madun, Bang Madun. Oke, Bang, kali ini kita mau nanya-nanya nih seputar profil usahanya nih. Nah, bisa ditanyakan langsung sama Madun saya? Boleh kita? Saya mau nanya nih Bang, alamat di Tarisa Kopi itu gimana ya? Kita di Jalan Raya Mampir, depan perumahan Triangga Jelaksi, tepatnya dekat SD Cikal. Kalau boleh tahu sejarah berdirinya Tarisa Kopi itu gimana sih Bang? Sejarahnya tuh kita awalnya buka di rumah ya, dari jalan kan namanya Metro kita kan. Kita buka dari rumah, ya makan pun seadanya gitu kan, memodalkan sosial media gitu kan. Dan perlahan kita nabung di situ. Semenjak poin terkumpul, kita memberanikan buka di luar sampai sekarang. Walaupun ya gitulah. Untuk kendala yang dihadapi ada apa gitu Pak? Kendalanya pasti sih setiap usaha pasti ada pasang surutnya ya. Iya, betul. Ada kadang kalau lagi hujan ya senyum aja gitu. Kalau lagi rame ya tetap senyum juga. Kendalanya ya paling ketika sepi doang sih, mental aja kita cek mental. Terus untuk laporan keuangannya gimana? Laporan keuangan dari awal sampai saat ini alhamdulillah kita masih balance untuk pembayaran pokok, pembayaran pegawai, belanja pun kita masih ada yang masih stabil. Berdirinya Ruko ini udah lama atau? Kita sebelumnya kan di Bojong ya, kita di sini baru 6 bulan. Jadi kita membuka market baru di sini. Bang, gue mau nanya nih. Boleh. Kenapa sih kepikiran buat buka Tarisa Kopi ini? Buat buka usaha kopi gitu. Iya, iya. Sebenarnya sih kita awalnya dari kopi ya. Dulu itu kan mungkin orang berpatokan tuh masih awam gitu, terlalu kenal. Tapi kita ya bergerak dari kopi. Kenapa nggak sih kita coba untuk usaha kopi gitu kan? Selagi masih hobi, kadang orang pikir hobi itu yang dibayar gitu kan. Tapi kan istilahnya punya usaha kita harus memikirkan jangka panjang juga gitu. Tapi untuk gue pribadi ya, boleh cuma mingguan, boleh. Ya, gue pribadi ya, gue karena hobi juga di kopi, gue juga di kopi manual gitu kan. Ya, gue bismillah aja terjun di kopi ini. Kalau untuk menu di Tarisa itu ada apa aja? Kita dari menu ya espresso base pasti ada gitu ya. Dan yang nggak suka kopi pun kita ada menu kopinya gitu, kayak powder base gitu ya. Dan signature kita pun ada ya. Dan kita pun ada ini roast beef tanggal kemarin gitu ya. Nah, untuk pembeliannya nih Bang, ini kita bisa belinya lewat mana sih? Kita ada di Instagram kita, itu Tarisa Kopi Instagram kita, boleh dilihat dari situ. Dan alamat kita pun di bio Instagram ada. Jadi tanya kan? Oke, mungkin itu aja yang bisa kami tanyain ya Bang ya? Iya, oke. Terima kasih atas waktunya nih, udah mau ditanya-tanya ini ya. Makasih ya. Makasih Bang ya. Oke. Jangan lupa mampir ke Tarisa Kopi. Ditunggu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Arneta, Devi Tamarani, Dewi Triangga ini dan Muhammad Rehan. Kali ini kita akan mempresentasikan laporan keuangan laba dan rugi dari Tarisa Kopi. Oke, pertama, apa itu kopi? Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta dan kopi arabica. Pemrosesan kopi sebelum dapat diminum melalui proses panjang, yaitu dari pemanenan kopi yang telah matang baik dengan mesin maupun dengan tangan. Kemudian dilakukan pemrosesan biji kopi dengan cara pengeringan sebelum menjadi kopi gelondongan.
Proses selanjutnya yaitu penyangraian kopi dengan tingkat derajat yang bervariasi. Setelah penyangraian, biji kopi digiling dan dihaluskan menjadi bubuk kopi sebelum kopi dapat diminum. Oke, sejarah kopi. Jadi sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika sekitar 3000 tahun atau 1000 sebelum Masehi. Yang lalu, kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu minuman paling populer di dunia yang dikonsumsi saat ini oleh berbagai kalangan masyarakat. Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400.000 ton kopi per tahun. Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batuk empedu, dan beberapa penyakit jantung. Selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang Tarisa Kopi. Tarisa Kopi adalah sebuah kafe yang menjual beraneka macam kopi. Dan sejarah berdirinya Tarisa Kopi ini berawal mula dari owner yang berjualan di rumah dan hanya mengandalkan sosial media untuk berjualan. Seiring berjalannya waktu dan terkumpulnya modal, owner pun menyewa ruko yang berada di Jalan Raya Mampir untuk memperluas jaringan brand yang mereka jual, yaitu Tarisa Kopi. Nilai utama yang mereka tawarkan adalah pengetahuan dengan cara sebagai wadah untuk pelanggan sharing pengalaman atau sekedar bercerita. Selanjutnya yaitu ada visi misi. Yang pertama itu ada visi. Visi yang dituju adalah menjadi kedai kopi yang menawarkan suasana kondisi, tempat, menu yang bervariatif dengan cita rasa dan kualitas kopi yang baik, dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan dan dapat memenuhi selera para pengunjung dan pelanggannya sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya misi. Menyajikan minuman dan makanan yang harganya terjangkau di semua kalangan, memberikan kenyamanan dan segi pelayanan sehingga membuat pelanggannya untuk datang kembali. Selanjutnya yaitu berkomitmen untuk membentuk tim yang solid yang dapat melayani secara profesional serta mempunyai etika bisnis yang baik. Meningkatkan kreativitas untuk menciptakan menu-menu baru yang lebih bervariatif untuk dapat ditawarkan dan dinikmati oleh pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dari Tarisa Kopi, yaitu ada penjualan sebesar 94.500.000 dan total penjualan sebesar 94.500.000 juga. Ada harga pokok penjualan yaitu ada bahan baku kopi sebesar 20 juta, total harga pokok penjualan sebesar 20 juta dan ada laba kotoran sebesar 74.500.000. Adapun beban operasional seperti gaji karyawan sebesar 3 juta, transportasi sebesar 500.000, sewa ruko sebesar 1.700.000 dan beban lain-lainnya sebesar 2 juta. Total beban operasional sebesar 7.200.000 dan laba bersihnya sebesar 67.300.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan neraca dari Tarisa Kopi, yaitu ada aktiva lancar. Yang pertama ada kas sebesar 30 juta dan ada piutang dagang sebesar 5 juta, ada perlengkapan kafe juga sebesar 10 juta dan jumlahnya adalah 45 juta. Sekarang aktiva tetapnya ada peralatan kafe sebesar 16 juta, ada gedung sebesar 10 juta dan ada akumulasi penyusutan gedung sebesar 4 juta. Jadi total aktiva tetapnya sebesar 21.200.000 dan jumlah aktiva sebesar 87.400.000. Adapun kewajiban yaitu kewajiban lancarnya ada hutang dagang sebesar 15 juta. Selanjutnya ada hutang bank jatuh tempo sebesar 16 juta dan jumlahnya sebesar 31 juta. Kewajiban jangka panjang pinjaman bank sebesar 40 juta dan ekuitasnya yaitu ada modal saham sebesar 14 juta, laba ditahan sebesar 2.400.000. Jadi jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar 87.400.000. Oke, terima kasih atas waktunya dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maafkan. Apabila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.